membahas tentang kitab Adab Sulukil Murid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar kullal hadar minal ihtimam bi amri rizqi. Dan hati-hatilah setiap kehati-hatian bahwa kamu ihtimam, memperhatikan bi amri rizqi, dengan urusan rezeki. Wa kun wathiqan bi wa'di rabbika, dan jadilah kamu wathiqan, percaya diri, bi wa'di rabbika, dengan janji Tuhanmu, wa takaffulihi bika, dan jaminan Allah kepadamu, haitsu yaqul, sekira-kira Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Tidak ada di permukaan bumi dari apapun makhluk dabbah yang melata. Makhluk yang melata illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Wa anta min jumlatid dawab, sedangkan engkau termasuk dari golongan manusia atau makhluk yang melata di permukaan bumi, yang berjalan. Fashtagil bima talaba minka minal amali lahu, maka sibukkanlah dirimu dengan apa-apa talaba minka, yang Allah tuntut dari kamu, minal amali lahu, dari perbuatan untuk apa-apa tersebut. Amma, ketimbang dari apa-apa, dhaminal laka minar rizqi, ketimbang apa-apa yang Allah jamin untukmu dari rezeki. Itu dia. Maksudnya ya, Allah minta kita untuk ibadah, minta kita untuk taat. Maka sibukkanlah hal demikian, ketimbang kamu menyibukkan sesuatu yang telah dijamin Allah. Fa inna maulaka la yansak, maka sungguh Allah tidak melupakanmu. Waqad akhbaraka, almiyah tajrimu, almiyah, alma, alan, khalas. Waqad akhbaraka, dan sungguh Allah beritahukan kamu, anna rizqaka indahu, rezeki kamu di sisi Allah. Wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah, dan Allah perintahkan kamu dengan mencarinya, dengan mencari rezeki itu minhu, dari Allah, bil ibadah. Cari rezeki dengan cara kita ibadah. Faqala ta'ala wabtaghu 'indallahi rizqa, dan carilah di sisi Allah akan rezeki. Jadi rezeki adanya di mana? Di sisi Allah. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah, washkurulah, dan syukurilah Allah. Amatara, tidakkah kamu melihatnya? Amatara, tidaklah kamu menyangkanya? Yarzuqul kafirin, Allah bisa memberikan rezeki kepada orang kafir. Bihi, tuh, Allah bisa menganugerahkan orang kafir dengan rezeki, alladzina ya'buduna ghairah, yang mana mereka itu menyembah selain Allah. Ya tuh. Allah bisa memberikan rezeki kepada orang kafir yang mereka itu menyembah bukan kepada Allah. Afatarahu la yarzuqul mu'min, maka tidakkah kamu melihat, maka tidaklah kamu mengetahuinya. Taruh di sini gak arti bisa mengetahuinya. Tidakkah Allah memberikan rezeki kepada orang mukmin? Alladzina la ya'buduna siwah, yang mana orang mukmin tidak menyembah melainkan Allah. Allah bisa ngasih orang kafir rezeki, masa Allah nggak bisa memberikan orang mukmin rezeki? Padahal orang mukmin menyembah Allah. Nah, ya. Wa yarzuqunal asin lahu wal mukhalifina li amrih, Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya dan orang yang menyalahi perintahnya,
awala yarzuqu, maka tidakkah Allah memberikan rezeki al-muti'ina lahu, orang yang taat kepadanya, al-muktsirina min dzikrihi wa syukrihi, yang senantiasa memperbanyak di dalam zikir, mengingat Allah dan mensyukuri Allah. Begitu. Wa'lam annahu la haraj 'alaika fi talabi rizqi bil harakati dhahirah. Ketahuilah bahwasanya tidak mengapa, la haraj la ba'as 'alaik. La haraj arti la ba'as. Tidak mengapa atas kamu di dalam mencari rezeki dengan harakati dhahirah. Gerak-gerik yang nampak. Engkau buka lapak, engkau buka warung, engkau dagang. Itu nggak apa-apa. Ala wajhil ma'dzuni laka fihi syar'an. Tapi atas cara yang diizinkan untukmu di dalam cara tersebut, syar'an, dalam tinjauan syariat. Dalam syariat dibolehkan. Wa innamal ba'su, nah hanya saja kesalahan, wal haraj, dan kekeliruan, fi adami sukunil qalbi, itu yang tidak boleh kalau tidak adanya tenangnya hati, wahtimamihi, dan perhatiannya, wattirabihi, dan goncangnya, wa mutaba'atihi, dan mengikutinya, li auhamihi, pada dugaan-dugaannya. Nah, beliau menyatakan, Imamul Haddad apa nih? Wa mimma yadullu ala kharabil qalbi, dan dari apa yang menunjukkan atas rusaknya hati, ihtimamul insan, perhatian manusia, bima yahtaju ilaihi fi waqtin, dengan apa yang dia butuh kepadanya pada suatu waktu, lam yakhrut minal adam, yang tidak keluar dari ketidakadaan, kal yaumil muqbil wa syahril ati, seperti hari esok atau bulan depan. Wa qauluhu, dan perkataannya dia, idza nafida hadza, kalau uangku habis, famin aina yaji ghairuhu, maka dari mana nih datang selain uang ini? Wa idza lam yaji rizqu, maka jika tidak datang rezeki, min hadzal wajhi, dari cara ini, famin ayyi wajhin ya'ti, maka dari cara apa datangnya? Nah, itu yang nggak boleh. Paham? Ya, dia hanya bersandar kepada sebab, bukan kepada musabib. Itu yang nggak boleh. Karena seperti buka lapak, buka toko, kok ditutup, Anda dapat rezeki makan dari mana? Tuh. Jadi seakan terbatas rezeki hanya dilihat dari sebabnya, bukan yang memberikan sebab. Nah, itu yang dikatakan ghairul ma'dzun, tidak diizinkan dalam syariat. Ya, padahal tadi tuh yang kita katakan, Allah bisa berikan orang kafir, Allah bisa berikan orang asi. Toh kenapa Allah tidak memberikan kita orang yang taat dan menyembah Allah? Yang dituntut adalah sesuatu yang belum dijamin. Apa? Surga. Kita belum dijamin surga. Maka sibukkanlah aktivitas kita untuk mendapatkan surga. Kalau rezeki apapun telah dijamin oleh Allah. Wa amma tajarrud anil asbab. Nah, adapun tajarrud anil asbab, kita mengkosongkan jiwa dari segala sebab. Wadukhul fiha, dan artinya apa? Masuk kepada sebab itu. Jadi ada kalanya dia udah fokus gak mau kerja, tapi fokus ibadah aja sama Allah. Yang satu kerja, tapi dengan kerja dia nggak membuat dia terlena dari perdagangannya, dari kesibukannya. Tetap dia sholat 5 waktu, tetap dia ngaji, tetap dia menuntut ilmu. Misalnya begitu kan?
Nah, ini kedua makom, maka beliau nyatakan fahuma maqamani yuqimullah fihima min ibadihi man yasha. Maka keduanya ini kedudukan yang Allah berikan, taruh di dalam keduanya dari hamba-hambanya Allah apa yang Allah kehendaki. Ada orang yang nggak kerja, rezekinya gampang banget. Mobilnya banyak, rumahnya banyak. Ada orang kerja, begitu-gitu aja, kere-kere aja. Ya, begitu aja rumahnya. Pagi, siang, sore, malam. Nih, duduk doang di balai. Atau di saungnya sambil ngopi. Izin? Itu rezeki datang aja. Ada orang yang pagi, siang, sore, malam, ketemu lagi pagi, ketemu terus begitu aja, Wan. Berarti kan itu semua hal yang memang telah Allah takdirkan. Ada makam tajarrud, artinya dia diam. Enggak dia kerja, enggak dia cari usaha, dia diam. Ada yang satu kerja. Nah udah, kedua-duanya syarif, kedua-duanya mulia. Faman uqima fi tajarrud fa'ali biquwatil yakin was-sa'ati sadri. Maka siapa orang yang memang didudukkan di dalam kekosongan aktivitas, artinya dia udah fokus ibadah pagi siang sorenya, fa'alihi biquwatil yakin, maka wajib atasnya dengan keyakinan yang kuat. Was-sa'ati sadri, keluasan dadanya, keluasan hatinya, yang ada pengeluhan. Yang kerja, dohirnya bakal dapat. Yang kerja, dohirnya bakal dapat rezeki. Nah, ente yang ibadah terus, ya, bakal dapat rezeki juga. Tapi jangan ngeluh. Kalau yang kerja dapat rezeki, ente yang ibadah terus, jangan pakai ngeluh. Udah ibadah terus, nanti bakal dapat rezeki. Dari mana itu? Yakin. Kalau ente nggak yakin, berarti posisi keadaan kamu dalam ibadah tersebut, kamu salah. Pindah. Ya, pindah kedudukannya, kamu harus kerja. Kalau dia pagi, siang, sore, zikir, wirid, semuanya, akhirnya apa? Akhirnya jadi ngeluh, ya Allah kok aneh nggak dapat rezeki. Nah, berarti makom ente belum itu begitu, udah kerja. Tapi kalau ente fokus, tuh Nabi tuh mengamalkan 2. Dari usia 25 beliau bekerja sampai 40. Lalu 40 beliau tinggalkan dagang, beliau berdakwah. Itu makom tajarrud. Dua-duanya syarif, Masya Allah mulia. Tapi tergantung pribadi kita masing-masing. Kalau orang yang ibadah ada pengeluhan, jangan diteruskan. Kalau istrinya teriak karena nggak ada nafkah, nggak ada yang bisa dimasak, anaknya nangis-nangis karena kelaparan, nah makom ente nggak boleh begitu. Pindah jadi supir, pindah jadi dagang, pindah jadi apa aja. Yang penting menghasilkan rezeki yang itu dia. Nah itu dia. Faman uqima fi tajarrud fa'ali biquwatil yakin wa sa'ati sadr wa mulazamatil ibadah. Berkesinambungan dalam ibadah. Tapi sebaliknya, waman ugima fil asbab, siapa orang yang memang ditaruh oleh Allah pada suatu sebab. Fa'alihi bitaqwallah fi sababihi, maka wajib atasnya dengan takwa pada Allah di dalam sebabnya. Tetap takwa kepada Allah jadi modal terpenting. Bukan skill yang dipunya, tapi modal terpenting adalah takwa pada Allah. Wal bil i'timad 'ala Allah dunahu, dan harus bersandarkan semuanya kepada Allah, bukan selain Allah. Wal yahdhar minal ishtighal bihi an ta'atir rabbih, dan hati-hati dari dia menyibukkan dengan kerjaan tersebut, dengan sebab-sebab itu, ketimbang dia taat kepada Tuhannya. Akhirnya dia nggak sholat 5 waktu karena kerja dan sebagainya. Nah ini jadi bahaya dan malapetaka buat orang tersebut. Waqad taridu 'alal murid khawatir fi amri rizqi. Terkadang begitu. Datang tuh atas murid
lintasan-lintasan pikiran dari perkara rezeki. Waduh, ya kan? Pikiran tuh. Ya kita kerjanya bukan sama makhluk, tapi sama Allah. Bukan kepada manusia. Bukan untuk cari rezeki. Karena kita mencari pemilik rezeki. Kita cari pemilik rezeki. Oke, santri, orang yang menuntut ilmu bukan untuk dia buka lapak, bukan dia untuk pikirin ekonomi, bukan dia pikirin uang, bukan. Dia bagaimana membanggakan, bagaimana membuat ridho, bagaimana membuat suka pemilik rezeki. Kalau sudah pemilik rezeki kita bikin gampang, kalau memang pemilik rezeki tersebut ya kita berbuat kepadanya membuat Allah tersebut senang, gimana ceritanya? Kan gitu. Kalau manusia aja demen nama kita semuanya gampang, lalu gimana Rabbul Alamin yang kita selalu baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil Tuhan semesta alam. Rezeki yang nggak bakal habis. Itu dia. Makanya orientasi kita, tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Nah, selebihnya udah digampangin oleh Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam hadits qudsi, ya dunya man khadamani fakhdunihi. Wahai dunia, siapa orang yang melayaniku, maka layanilah dia. Wa man khadamaki, siapa yang melayanimu, fastakhdimihi, maka jadikanlah dia budak kamu. Budak kamu jadikan. Kalau kita melayani itu dia. Oke, yakin tuh, kuatul yakin di situ. Wa fi muratil khalqi, dan dari riya kepada makhluk, wa fi ghairi dzalika, dan yang demikian selain itu, walaysa maluman wala ma'tsuman 'alaiha, dan tidaklah tercela dan tidak dosa atasnya idza kana karihan laha. Kalau dia membenci padanya. Ya. Kalau dia membenci padanya itu riya kepada makhluk, ya, mencari rezeki sampai dia misalnya mengutamakan rezeki. Ya kan? Begitu. Yang pasti udah istiqomah, belajar. Tak bakal datang sendiri rezeki. Ada di antara pondok lain, ya, mereka nggak bayar, ada mereka bayar juga, tapi tetap aja makanan nggak berkurang-kurang. Ada yang bayar, ada juga yang nggak bayar, tapi makanan nggak kurang-kurang. Beras tetap ada, makan tetap ayam, makan tetap ikan. Ya, pondok lain begitu. Jadi apa maksudnya? Artinya apa itu? Tidak bakal berkurang apapun. Nggak menjadikan dengan tidak penuntut ilmu nggak cari rezeki bakal berkurang semua. Enggak. Semua sudah Allah jamin. Idza kana karihan laha, jika dia adalah benci kepadanya, wa mujtahidan fi nafiha, dan bersungguh-sungguh di dalam menafikannya, artinya mentiadakannya, min qalbihi, dari hatinya. Faslun wal takun laka ayyuhal murid inayah tammah bi suhbatil akhyar, wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo fadal. Khalas?